Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Nurbagja Permana dari kelas 4B NPM 19106310 Di sini tahapan-tahapan yang dilakukan dalam lompat jauh ini. Tahapan-tahapan melakukan lompat jauh terdiri dari tahap awal, tahap tolakan, tahap melayang di udara, dan tahap mendarat. Keempat tahap ini akan coba kita analisis satu persatu, mulai dari tahap awal hingga tahap pendaratan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap awal lompat jauh ini adalah: yang pertama, berdiri pada jarak 30 sampai 40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. Yang kedua, berlari cepat mulai dari awal hingga pada saat langkah-langkah akhir. Gerakan langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari untuk persiapan melakukan tolakan. Nah, dalam melakukan tahap awal ini biasanya banyak terjadi kesalahan-kesalahan seperti sikap badan kaku, langkah kaki yang kurang pas, tergesa-gesa melakukan, lari tidak dengan kecepatan maksimal, lari berbelok-belok, mengubah kecepatan lari, menjelang balok tumpuan, kecepatan dikurangi, kaki atau badan kurang rileks dan tidak seimbang, dan tidak diikuti gerakan lanjutan. Selanjutnya adalah tahap melakukan tolakan. Yang pertama, tolakan harus dilakukan tepat pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. Yang kedua, tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan menghentak tanah, lutut sedikit dibengkokkan dengan pinggang sedikit ke depan serta kaki mengayun ke depan. Tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. Kedua lengan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Pandangan mengarah pada tempat pendaratan dalam tolakan. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan lompat jauh ini adalah sikap badan kaku, langkah kaki yang kurang pas, tergesa-gesa, menumpuh melebihi balok tumpu, menumpu dengan dua kaki, menumpu tidak dengan kaki yang terkuat, kaki atau badan kurang rileks dan tidak seimbang, serta tidak diikuti dengan gerakan lanjutan. Baiklah siswa-siswiku, selanjutnya kita masuk ke tahap saat melayang di udara. Sikap melayang di udara dipertahankan selama mungkin dan posisi tubuh membentuk garis parabola. Gaya yang digunakan tergantung pada pelompat. Sikap saat melayang di udara dapat dilakukan dengan menggunakan gaya atau cara sebagai berikut. Yang pertama, gaya jongkok. Tahap-tahap dalam melakukan gaya jongkok ini adalah: yang pertama, posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Yang kedua, kedua lengan lurus ke depan sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Yang ketiga, kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk dan telapak kaki menghadap bawah. Kemudian gaya yang kedua yaitu gaya menggantung atau hang style. Tahapan melakukan gaya ini: yang pertama,
pandangan ke arah pendaratan, kedua lengan mengarah ke atas, dan kedua kaki dalam sikap menggantung. Kemudian gaya yang berikutnya atau gaya yang ketiga yaitunya gaya berjalan di udara. Gaya ini agak sulit untuk dipelajari, tetapi akan mendapatkan hasil lompatan yang lebih baik daripada gaya lainnya. Cara melayang di udara dalam gaya berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tolak yang kuat dan dinamis setelah tolakan kaki ayun di bawah ke depan, ke bawah, dan ke belakang. Yang kedua, kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. Yang ketiga, langkah jalan yang khas. Yang keempat, lengan kiri mengikuti irama kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapan. Yang kelima, kaki ayun di bawah ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat, kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. Yang terakhir, kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. Nah, dalam melakukan gerakan melayang di udara ini biasanya sering terjadi kesalahan seperti sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, tergesa-gesa, melayang terlalu tinggi, gayanya tidak jelas, kaki atau badan kurang rileks dan tidak seimbang, serta tidak diikuti dengan gerakan lanjutan. Nah, siswa-siswiku, itulah penjelasan tentang gerakan melayang di udara beserta gaya-gaya yang dilakukan saat melayang di udara. Tahap yang berikutnya yang akan kita analisis yaitu tahap pendaratan. Bagaimana cara melakukan tahap pendaratan ini? Yang pertama, kedua kaki diluruskan ke depan rapat, lutut agak ditekuk dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. Yang kedua, posisi badan di bawah ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Yang ketiga, kedua lengan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. Yang keempat, kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang dan mengeper. Kemudian dalam melakukan tahap pendaratan ini biasanya sering terjadi kesalahan-kesalahan ketika melakukan pendaratan lompat jauh. Kesalahan-kesalahannya adalah sikap badan kaku, langkah kaki yang kurang pas, kemudian tergesa-gesa, mendarat tidak dengan kedua kaki, badan tidak terdorong ke depan setelah mendarat, kembali ke balok tumpu melewati bak pasir. Hal ini tidak diperbolehkan dalam melakukan aktivitas lompat jauh. Kemudian kaki atau badan kurang rileks dan tidak seimbang, serta tidak diikuti dengan gerakan lanjutan. Baiklah siswa-siswiku, demikianlah pembelajaran analisis keterampilan gerak lompat jauh. Pada pertemuan ini dapat kita simpulkan materi kita yaitu lompat jauh bertujuan untuk melompat sejauh-jauhnya. Gerakan lompat jauh secara umum terbagi menjadi tahap awalan, tahap tolakan, sikap melayang, dan pendaratan. Pada tahap sikap melayang, lompat jauh memiliki 3 sikap atau gaya, yaitu gaya menggantung atau hangstyle, gaya jongkok atau squat, dan gaya berjalan di udara. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.